itu gejala yang sehat, artinya politik mulai kembali ke pangkuan pemiliknya, yaitu rakyat biasa, orang biasa. Selama ini kan politik dikuasai, dimonopoli oleh sekelompok orang yang bahkan menghasilkan gejala kecanduan kekuasaan itu di antara elit, sehingga orang yang kecanduan politik, kecanduan kekuasaan itu pada akhirnya akan jadi ilusionis gitu, menganggap bahwa segala sesuatu bisa dia pertahankan terus. Nah, bahayanya orang yang berilusi tentang kekuasaan akibat kecanduan tidak lagi mempergunakan akal sehat untuk mengelola urusan publik. Jadi itu sebenarnya sumber dari korupsi, karena ada ilusi untuk menumpuk terus kekuasaan tanpa ada distribusi itu. Ya, karena dianggap kekuasaan itu properti yang boleh diwariskan secara darat, secara karisma, segala macam itu. Padahal politik adalah konsumsi semua orang publik yang seharusnya terbagi merata. Akses pada politik harus terbagi merata. Kira itu dasarnya tuh. Itu negatifnya, sebab dasar politik artinya kita mengolah argumen publik. Jadi politik sebetulnya adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang itu. Bukan pemerintahan uang melalui pemerintahan orang, bukan pemerintahan ayat melalui pemerintahan orang. Ini betul-betul pemerintahan akal. Jadi ada rasionalitas dalam politik. Nah, yang bahaya sekarang adalah yang terjadi, yang memerintah bukan akal, tetapi orang nilai-nilai yang fundamental, absolut. Nah, itu sebetulnya membahayakan kehidupan publik. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini, begitu banyak tokoh yang seperti beternak politik gitu. Jadi ada anggota DPR yang kita tahu dipilih rakyat, tapi sebetulnya dia bagian dari peternakan si tokoh itu. Peternakan politik artinya figur dikendalikan oleh seorang peternak untuk kepentingan entah itu ekonomi. Kader itu independen, kader itu punya pikiran bebas, tapi ini politisi yang tidak punya pikiran bebas karena di remote control oleh kekuasaan, oleh kekuatan bisnis, kekuatan feodalisme, kekuatan kesolehan yang berlebihan tuh. Ini seperti George Orwell, namanya Animal Farm itu. Jadi itu gejala kita sekarang. Nah, kita berupaya untuk mencairkan itu, jadi mengembalikan akal politik pada publik. Itu yang kita sebut sebagai berpolitik atas dasar integritas gitu. Nah, orang suka misalnya nyinyir soal integritas. Kalau orang tanya, apa sih kok rumit banget? Integritas simpel aja. Integritas artinya orang yang berpikiran merdeka dan berjiwa merdeka. Nah, banyak dari kita yang dua-duanya tidak punya, tapi mengaku sebagai politisi. Jadi politisi pertama-tama, kalau disebut berintegritas, dasarnya adalah pikirannya harus jujur, jiwanya harus merdeka. Itu harga tunai dari integritas. Yang lain boleh dicicil. Ini bukan dia yang kalah, artinya aturan mainnya yang curang itu. Dan itu yang mau kita betuli. Nah, bangsa kita kan ada di dalam posisi untuk merubah aturan main agar supaya semua orang punya akses terhadap politik. Hanya dengan punya akses itu dia bisa menikmati hak-hak publiknya tuh.